banyak orang. Alkitab kita ini buku generasi yang hebat. Tentang regenerasi di Alkitab ini paling banyak. Kembali ke ayat 19-nya, 2 Samuel 7. Saya ulangi, sebab itu, ayat 19 dari awal. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Yahweh Tuhan. Sebab itu engkau telah berfirman, masih kurang. Bukan Daud sombong, mau lebih lagi tidak. Tapi dia sadar bahwa ada hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada dia. Masih kurang dia tahu. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini. Dalam masa yang bagaimana? Ayo baca kitab saudara, kitab dalam masa yang bagaimana? Masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Yahweh. Saudara renungkan dua kalimat penting. Dalam masa yang masih jauh. Terus kalimat kedua, serentetan manusia yang akan datang. Nah, saya percaya di ayat inilah, di masa itulah Daud sudah bisa melihat Yesus Tuhan kita. Karena itu generasinya, itu keturunan. Berbahagialah kita sebagai suami-suami, sebagai ayah-ayah, sebagai pria-pria. Kalau Tuhan sudah bisa berbicara kepada kita tentang anak cucu cicit kita terus sampai generasi keberapa itu akan jadi orang-orang hebat di dunia. Wah, itu betapa hebatnya. Nah, itulah tanggung jawab. Bahwa generasi berikut itu nggak terserah pada generasi itu. Generasi berikut terserah kita di saat ini. Katakan amin. Bahkan bagi yang belum menikah, waktu reuni dengan generasi angkatan tahun 79, saling cerita anak berapa segala macam begitu. Dan ada berapa orang yang tahu tentang pelayanan kami. Saya berkata kami dulu suami istri. Dan orang-orang yang tahu tentang Cik Louis juga. Apa kata mereka? Mereka berkata, kalau Skoden salah kawin, hancur ini pelayanan. Betul, bisa bayangkan. Kalau saya nikah dengan orang yang salah, hancur. Saya nggak bisa bayangkan kalau terjadi itu. Lebih baik mati sudah daripada salah. Bersyukur pada Tuhan. Saya nggak pernah minta. Bagi yang belum tahu, saya harus tahu. Saya dulu takut untuk menikah. Maka itu saya nggak mau menikah. Maka itu jangan ragu-ragu. Yang nggak mau nikah, saya dinikahkan bagi yang pingin. Dan itu sungguh-sungguh Tuhan itu luar biasa. Jadi ini tanggung jawab kita sebagai laki-laki. Menjadi laki dan perempuan itu bukan karena pilihan, betul nggak? Tuhan nggak minta kita dulu. Waktu dia mulai kita tanya, mau laki mau perempuan? Itu enggak. Dia menetapkan kita. Untuk itu kita nggak bisa milih. Bukan cuma anak-anak kandung kita, tapi orang-orang di sekitar kita. Kita harus pikirkan. Saya bersyukur Tuhan berikan saya pengertian firman ini jauh tahun 70-an. Sudah banyak hal yang Tuhan tunjukkan. Nah, sehingga Tuhan bisa bawa saya sampai hari ini. Tuhan anugerah Tuhan yang luar biasa. Salah satu orang waktu reuni bertanya, jadi sekarang kira-kira anaknya Koden itu berapa? Wah, kalau kira-kira berapa juga saya nggak boleh gitu. Terus yang lain bertanya gini, apa Koden nggak pernah rasa takut? Terus saya jawab guyon, urat takut putus. Karena saya juga nggak ngerti, saudara, kenapa begitu? Karena kalau dipikir itu rata-rata paling tidak itu 1 minggu kalau saya keliling kemana pasti tambah 1 anak. Itu rata-rata. Nggak bisa bayangkan. Jadi mau takut bagaimana lagi saya juga tidak tahu takut itu kayak apa. Takut itu bagaimana saya juga tidak tahu. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan mereka itu saya jadi belajar sendiri. Wah, Tuhan itu luar biasa dan hebat sekali. Sampai mereka cerita kami jadi cuma 2 anak repotnya kayak begini. Saudara, kenapa bisa begitu? Saya belajar dari awal karena berkata tanggung jawab. Dan saya bersyukur. Saya itu tidak pernah merasa berat, apalagi merasa capek untuk disuruh tanggung jawab itu enggak. Saya nggak ngerti kenapa Tuhan bisa membuat saya seperti itu. Saya percaya kalau dia bisa membuat saya seperti itu, dia bisa membuat saudara seperti itu. Amin. Karena Tuhan kita sama. Itu tanggung jawab, renungkan. Tanggung jawab, kita harus merenung betul. Terus, bisa bayangkan kalau semua kita di jalur kita masing-masing, kita punya mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada kita. Hasilnya akan hebat juga. Kepada semua orang, jangan lupa kata semua orang. Pilihannya ada 2. 1, ke jalur tidak taat, atau kedua jalur yang taat. Mana yang kita mau pilih, itu pilihan kita. Renungkan itu tiap saat. Kalau saudara tanya, dari mana saya bisa dapat itu? Saudara, saya memang banyak baca buku. Tapi saya nggak tahu bagaimana, tetap Alkitab ini. Ya, saya sering dipakai untuk bicara di kelompok apa saja, kalangan apa saja. Saya tuh nggak pernah bisa keluar dari bahan-bahan buku yang saya baca.
keluarnya tetap pada Alkitab. Karena semua orang yang jadi narasumber, jadi pembicara harus punya pustaka. Buku apa yang dibaca? Betul nggak? Kalau nggak, bahannya dari mana? Nah sih, kenapa? Ngomong ngawur. Ya, ternyata Alkitab ini nggak habis-habis sampai hari ini. Nggak habis-habis. Ya, nah. Tahun 80 berapa saya lupa itu. Tiba-tiba saya tuh terpikir begini. Saya bilang, Papa, kalau seorang arsitek memberi ceramah tentang arsitektur, bahannya pasti banyak. Karena model baru muncul terus. Teknologi baru muncul terus. Dokter memberi ceramah, nggak akan habis, penyakit tambah terus, yang aneh-aneh juga ada. Ya, toh. Orang bicara manajemen, wah hebat. Alih-alih pikir manajemen di mana-mana banyak, manajer itu buku luar biasa. Nah, tapi kalau pendeta, cuma 66 kitab ini bahannya. Apa nggak habis? Iya, kejadian sampai payu. Bahkan hukumnya berat, nambahin ngurangi hukuman. Harus sekali, bagaimana ini bahannya? Serius, saya pernah terpikir itu. Tahun 80-an yang lalu. Tetapi Roh Kudus pengajar luar biasa. Sampai hari ini nggak habis-habis, bayangkan. Nanti bulan depan saya akan mensyukuri. 37 tahun saya itu sudah khotbah. Nggak habis-habis bahannya. Coba bayangkan. Hebat sekali Alkitab. Maka itu perkaya diri kita sebagai laki-laki dengan firman ini. Temukan terus setiap hari hal-hal yang luar biasa. Saya itu punya konsep dari seorang hamba Tuhan namanya Yesaya Sunarso dari Magelang, dia sudah meninggal. Dia itu meyakinkan begini, percaya bahwa masalah apa saja yang kamu dengar, waktu itu TV masih jarang, dengar berita, baca berita, ada kejadian apa, percaya jawabannya ada di Alkitab. Itu masuk di otak saya betul-betul. Dan saya mulai melatih. Begitu dengar apa, ada kasus apa, saya cari ayatnya di mana, ayatnya di mana kira-kira. Pasti ada, pasti ada. Hebat sekali. Salah satu yang membuat kitab suci kita beda dengan banyak kitab suci agama apa saja di dunia adalah kata pada hari ini. Di kitab suci kita, satu-satunya kitab suci agama di dunia ini yang ada kata pada hari ini, pada hari ini, pada hari ini. Dan itu up to date. Kitab suci agama lain nggak ada kata pada hari ini, pada suatu saat, pada masa itu. Bisa tahu nggak bedanya? Saya kaget juga waktu Roh Kudus memberikan saya perbedaan. Oh iya, karena kalau ada kata pada hari ini, mau dibaca tahun berapa saja, bunyinya tetap hari ini. Maka itu cari kebenaran ini. Hebat sekali. Salah satu bukti tentang Yohanes 1 ayat 3 ya. Kalau saudara baca itu, coba baca dulu ayat itu ya. Yohanes 1 ayat 3. Salah satu bukti. 1 ayat 3. Ayo, silakan baca. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi, segala yang telah dijadikannya. Mau baca nggak ada tanda baca bagaimana itu? Belajar. Itu nggak bisa jadi penyiar itu. Dia dulu nggak lulus. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bayangkan. Ya lumayan daripada yang pertama. Tapi Pepa yang penting kamu taat. Dan tanggung jawab. Jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta, nggak cuma di dunia ini, ada karena firman. Katakan apa? Semua karena firman. Nah, salah satu hal yang selalu saya jadikan bukti kalau saya bicara di depan orang yang belum Kristen atau apa saja, mesin cetak, fakta yang tidak bisa diganggu-gugat. Komputer ada, itu karena mesin tik. Nah, dari situ awalnya. Betul? Nah, begitu pula telegram atau apa itu kode Morse. Ya, itu ada karena mesin cetak pertama. Mesin tik ada karena mesin cetak. Kenapa ada mesin cetak? Dan bagaimana ada mesin cetak? Itu karena firman. Kok bisa? Karena Alkitab. Karena nyata Alkitab. Kalau tidak ada Alkitab, nggak ada firman, nggak ada mesin cetak di dunia. Karena pada awal abad yang ke-16, itu tahun 1500 sekian, pengikut Luther namanya Johann Gutenberg, orang Jerman. Dia adalah penulis Alkitab yang ahli sekali. Nah, huruf Jerman itu huruf yang paling cantik sedunia. Aduh, kok saya itu huruf Jerman itu kagum. Orang Jerman itu kalau nulis sempurna sekali. Kalau saudara lihat cari di Google ya huruf Jerman, kagum. Apalagi kitab suci itu nggak sembarang orang boleh nulis. Huruf pertama di kalimat pembuka kalimat itu minimal 4 warna. Satu huruf itu 4 warna dan dilukis. Hebat sekali huruf Jerman itu. Nah, Johann Gutenberg sudah tua.
Dia bilang, Tuhan, permintaan kitab suci ini begitu banyak.